Wilujeng rawuh prakonco, wilujeng pepanggihan, selamat berjumpa lagi dengan saya Yulia. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar mengenai salah satu materi bahasa Jawa, yaitu unggah-ungguh bahasa Jawa, unggah-ungguh basa. Saya akan menjelaskannya menggunakan bahasa Indonesia supaya teman-teman lebih mudah dalam memahaminya. Apa itu unggah-ungguh basa? Unggah-ungguh basa merupakan tata aturan bahasa sesuai dengan tata kramanya. Unggah-ungguh itu bisa diartikan sebagai undo usuk basa. Apa sih undo usuk itu? Undo usuk itu adalah tingkatan suatu bahasa berdasarkan penggunaannya. Setiap orang yang menggunakan unggah-ungguh basa tidak lepas dari yang namanya tata krama. Tata krama tersebut berupa sikap, tingkah laku yang tepat dan sesuai ketika berbicara dengan orang lain. Nah, inilah teman-teman yang perlu diperhatikan supaya ketika kita berbicara sesuai dengan unggah-ungguhnya. Di sini ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah siapa yang berbicara. Yang kedua, dengan siapa yang diajak berbicara. Yang ketiga adalah siapa atau apa yang sedang dibicarakan. Yang keempat adalah waktu, tempat, dan suasana ketika berbicara. Jadi itulah teman-teman, hal-hal yang wajib diperhatikan ya. Jadi jangan sampai kita berbicara sembarangan, apalagi ketika berbicara dengan orang yang lebih kita hormati. Oleh karena itu, dalam unggah-ungguh basa terbagi menjadi 2 ragam, yaitu basa Jawa Ngoko dan Kromo. Basa Ngoko sendiri ada 2 macam, yaitu Ngoko Lugu dan Ngoko Alus. Sama halnya dengan Kromo, juga terbagi menjadi 2, ada Kromo Lugu dan juga Kromo Alus. Berikutnya akan saya jelaskan aturan penggunaan masing-masing ragamnya, karena dalam bahasa Kromo dan Ngoko pasti berbeda cara penggunaan dan tata aturan dalam menggunakannya. Bahasa Ngoko Lugu, basa Ngoko Lugu. Bahasa ini digunakan oleh orang tua ketika berbicara pada orang yang lebih muda, seperti anak, para siswa, dan siapapun. Kemudian, bisa digunakan ketika berbicara pada teman yang sebaya atau pada teman yang sudah akrab. Bahasa ini biasa juga digunakan oleh seorang atasan kepada bawahannya. Dan juga ketika seseorang sedang berbicara sendiri, biasanya menggunakan bahasa Ngoko Lugu. Berikut contoh percakapan menggunakan bahasa Ngoko Lugu. Widya, kowe apa wis mangan? Wes Raf, lagi wae mangan sego goreng. Itulah contoh penggunaan bahasa Ngoko. Karena keduanya adalah teman sebaya dan sudah akrab satu dengan yang lain, maka mereka menggunakan bahasa Jawa Ngoko. Oke, kita menuju ke basa Ngoko Alus. Untuk bahasa ini, kata maupun frasenya adalah Ngoko campur dengan Kromo. Yang diubah menjadi Kromo adalah organ tubuh yang diajak berbicara ataupun yang sedang dibicarakan, misal tangan, kepala, mata, dan sebagainya. Lalu, yang diubah adalah kata kerja orang yang diajak berbicara. Untuk kata aku tidak berubah, sedangkan kata kowe diubah menjadi panjenengan, siliramu, atau sampean. Bahasa Ngoko Alus ini digunakan oleh orang yang sudah akrab namun masih memiliki rasa menghormati.
Perhatikan dan simak contoh berikut. Rafael, Bu Anita wis rawuh apa durung? Oh, wis kok. Aku lagi wae saka kantor guru. Nanging Bu Anita lagi dahar. Itulah contoh penggunaan bahasa ngoko alus oleh dua orang siswa yang sudah saling akrab. Namun, beberapa kata diubah menjadi basa krama karena menunjukkan kata kerja orang lain yang sedang dibicarakan dan orang itu merupakan guru mereka. Kata kerja tersebut adalah kata rawuh dan kata dahar. Sekarang saya akan menjelaskan bahasa krama lugu. Pada bahasa ini, sering digunakan ketika berbicara pada teman yang belum akrab. Digunakan juga pada orang yang lebih tua ketika berbicara kepada orang yang lebih muda. Bahasa ini juga kerap digunakan oleh seorang atasan kepada pegawainya. Sekarang, mari kita perhatikan contoh berikut ini yang menunjukkan percakapan menggunakan bahasa krama lugu. Bu Sri, niki nggih kuncine koperasi. Walah, inggih Bu Armi. Nuwun nggih, Bu. Dalam percakapan antara Bu Sri dan Bu Armi menggunakan bahasa krama lugu karena relasi mereka adalah teman sekerja namun tidak terlalu akrab. Sekarang kita akan belajar ragam bahasa Jawa yang paling tinggi tingkatannya, yaitu bahasa Jawa krama alus atau bisa juga disebut krama inggil. Pada bahasa krama inggil ini dapat digunakan ketika berbicara dengan orang yang belum kenal dan juga orang tersebut lebih tua dari kita. Selanjutnya, bahasa ini bisa kita gunakan ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Kita wajib menggunakan bahasa Jawa krama halus ketika berbicara dengan orang yang kita hormati, seperti orang tua kita, bapak dan ibu guru, dan siapapun yang kita hormati. Setelah ini, kita dengarkan percakapan menggunakan bahasa Jawa krama halus. Bu Anita, nyuwun ngapunten nggih, Bu. Kula dipun utus Bapak ngaturaken serat menika, Bu. Iya, matur nuwun ya, Le. Percakapan tersebut merupakan salah satu contoh penggunaan bahasa krama halus yang tepat ketika Rafael berbicara dengan Bu Anita, yang merupakan guru Rafael di sekolah. Jadi begitulah teman-teman penggunaan unggah-ungguh bahasa Jawa. Semoga teman-teman bisa memahaminya serta dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya harap video ini bisa bermanfaat ya. Sampai jumpa.